Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Puji Bahaki, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2024 yang sudah di depan mata. Sekarang ini tanggal 26, kick off Piala AFF itu tanggal 9 Desember ya, berakhirnya tanggal 5 Januari tahun 2025. Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan juga Filipina. Partai pertama Indonesia akan menghadapi Myanmar yaitu tanggal 9 Desember. Berakhir di fase grup itu melawan Filipina tanggal 21 Desember. Babak semifinal, leg 1 tanggal 26 dan leg kedua tanggal 29. Lalu finalnya itu tanggal 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2025. Indonesia telah merilis ya daftar pemain sebanyak 33 pemain untuk ajang Piala AFF tahun 2024 ini. Tentunya pemain ini pemain-pemain yang masih usia dikatakan belia ya. Masih rata-rata usianya mungkin 21 atau 22 tahun. Seperti itu, ada 33 nama, diantaranya untuk bagian penjaga gawang di sini ada Cahya Supriyadi dari Bekasi FC. Bekasi City FC ini kita tahu ya di grup Liga 2 peringkat pertama klasemen sementara, dan Cahya Supriyadi juga mungkin kita udah nggak asing, kiper yang sangat bagus bermain untuk timnas kategori usia seperti itu. Lalu ada Dava Fasya, ini juga nggak asing juga dari Borneo FC. Ada Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru dan Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang. Untuk penjaga gawang ya ada 4 nama. Lalu untuk bagian back ada Ahmad Maulana dari Arema FC, ada Kadek Arel dari Bali United, bermain yang cukup baik di Bali United, konsisten. Lalu ada ini dia Justin Hubner. Akhirnya Justin Hubner dipanggil juga oleh Sintayong, dibawa dari PSSI, sudah mengirim surat ke Wolverhampton Wanderers usia 21. Lalu ada Alvan Suaib dari Persebaya, ada juga Mikael Tata yang dari Persebaya juga bermain reguler untuk Persebaya Surabaya. Lalu ada Zaki Ashraf dari PSM Makassar, dan ada Asnawi Mangku Alam Bahar dari Liga Thailand, Thai League ya, dari klubnya Port FC. Lalu ada Doni Tripangkas, kapten di timnas usia 20, bermain untuk Persija Jakarta. Ada Muhammad Ferrari yang kemarin tampil di FIFA World Cup kualifikasi melawan Saudi Arabia. Lalu ada Kakang Rudianto bermain untuk Persib Bandung, bermain reguler juga. Ada Sultan Zaki PSM Makassar, bermain reguler. Ada Robi Darwis dan sang lemparan ke dalam yang cukup jauh Pratama Arhan, dipanggil dari Liga Korea Suwon FC. Untuk bagian gelandang ada Arkan Fikri. Kita tahu Arkan Fikri ini mentalnya cukup baik, bermain untuk Arema FC. Lalu ada Rivaldo, main dari Borneo FC. Ada Muhammad Raihan Hanan untuk Persija Jakarta. Ada Zanan Divaris dari Persisolo, dan ada Alfrianto Niko Saputra dari Dewa United, dan Victor Benyamin Detan ya dari PSM Makassar. Untuk bagian gelandang ada Imade Tito dari Bali United, ada juga Ivar Yener dipanggil juga oleh Sintayong ya dari FC Utrecht, dan tentunya Marcelino Ferdinand juga dipanggil ya, kabar baik untuk kita. Marcelino Ferdinand, Ivar Yener untuk mengisi bagian posisi gelandang. Dan juga Ananda Rehan Alif ya. Lalu ada Armando Obed Oropa dari PSBS Biak, itu untuk bagian gelandang. Untuk striker ada Arkan Kakak Putra. Arkan Kakak bermain untuk Persis Solo, bermain cukup baik untuk di Piala Dunia usia 17 ya di timnas Indonesia kemarin, namun dapat disentil juga oleh Coach Justin karena pada saat melawan Panama kalau nggak salah, ketika mencetak gol untuk menyamakan kedudukan dia malah joget-joget ya. Lalu ada Ronaldo Kuateh dari Muang Thon United Liga Thailand ya. Ronaldo Kuateh setelah beberapa lama cedera akhirnya dipanggil ke Bali oleh Sintayong. Lalu juga ada Asra Ramadan dari Madura United, ada Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka ini sangat penting ya, karena dia harus membuktikan kualitasnya bahwa dia layak di timnas senior Indonesia, maka dia harus diberikan kesempatan untuk Piala AFF ini untuk menunjukkan kualitasnya. Dan yang terakhir, penyerang yang terakhir itu ada Rafael Strike ya. Rafael Strike dipanggil juga oleh
Sintayong. Namun untuk Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner ini potensinya kemungkinan dia tidak bermain untuk babak grup, babak penyisihan. Kemungkinan bisa bermain untuk jika Indonesia lolos grup, bermain di semifinal dan atau di laga final. Jadi untuk pemain-pemain abroad ya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino, dan juga Rafael Strijk itu kemungkinan mainnya bukan di babak penyisihan Piala AFF, namun potensi besarnya dia akan bermain di babak selanjutnya, yaitu babak semifinal ataupun babak final Piala AFF. Tentunya target Indonesia dalam Piala AFF ini menjadi juara ya, karena Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara. Mudah-mudahan di Piala AFF ini dapat menjadi juara, karena kalau kita ingin lolos ke Piala Dunia lalu kita belum pernah juara Piala AFF, kayaknya belum afdol gitu ya, belum afdol. Tapi ini juga bagian daripada kualitas Sintayong ya untuk memainkan para pemain-pemain muda. Tentunya pemain muda ini bukan pemain sembarangan ya, pemain yang sudah memang bermain reguler untuk tim di klubnya masing-masing, baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Lalu juga memang dia juga sebelumnya sudah pernah membela timnas Indonesia untuk kategori umur kelompok umur seperti itu. Mudah-mudahan tanggal 9 sampai tanggal 21 kita bisa meraih poin-poin dari tiap-tiap pertandingan, dan kemungkinan lawan terkuat kita di grup ini adalah Vietnam, dan itu akan lawan Vietnam itu terjadi di kandang Vietnam ya, bukan di kandang kita. Jadi Piala AFF tahun 2024 ini dari 5 tim 4 kali pertandingan, 2 pertandingan di luar kandang away, dan 2 pertandingan lagi kita home main sebagai tuan rumah seperti itu. Dan bermain sebagai tuan rumah itu melawan Myanmar dan juga melawan Filipina ya. Jadi kita bermain di tuan rumah itu tanggal 9 Desember melawan Myanmar dan juga melawan Filipina tanggal 21. Untuk stadion potensinya kemungkinan akan bermain di Gelora Bung Karno ya. Tapi ada opsi juga di Gelora Bung Tomo atau di JIS mungkin seperti itu. Tapi saya berharap bermainnya di Gelora Bung Karno karena ini merupakan stadion keramat kita ya, dengan atmosfer yang luar biasa. Bahkan terakhir kali Tom Hai itu tidak mendengar ya ketika dia kehilangan bola di lapangan tengah, padahal Rizky Ridho dan juga JIJ sudah meneriakkan ada lawan, tapi Tom Hai memang tidak mendengar karena itu sangat berisik sekali atmosfer yang terjadi untuk stadion GBK. Demikian dari saya, nanti kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.